kita tentunya perlu menyadari bahwa yang namanya waktu itu akan terus berlalu dan tidak akan pernah kembali lagi. Pada kesempatan yang sama, sebetulnya porsi usia kita akan semakin berkurang. Itulah sebabnya penting sekali memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Lebih-lebih tidak pernah melewatkannya kecuali dengan selalu berikhtiar mempertebal, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman dan takwa adalah sebagai bekal yang terbaik kita di dunia ini sebelum harus kembali kepada Sang Khaliq, Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada suatu makalah mengenai pentingnya tidak menyia-nyiakan waktu, sekaligus menjadi pengingat yang sangat penting untuk kita semua. Sebagaimana yang disebutkan, lan tarji'al ayyamul lati madat, yang artinya tidak akan pernah kembali hari-hari atau waktu yang telah berlalu. Ini adalah peringatan untuk kita semua, khususnya untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Karena waktu itu akan terus mengalir, waktu akan terus berjalan, akan tetapi umur kita akan terus berkurang. Melewatinya secara sia-sia tidak akan dapat terlunasi selamanya. Hari Jumat, hari Sabtu, atau hari apapun saja barangkali akan datang lagi pada minggu-minggu berikutnya. Namun hari ini dan yang sudah kita lewati tidak akan pernah terulang kembali, tidak akan pernah kembali lagi. Itulah mengapa waktu itu diibaratkan sebagai pedang. Bila kita tidak pandai menggunakannya, maka ia akan melukai pemiliknya. Menyadari tentang waktu yang tidak akan pernah berulang, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita mengisinya dengan segala hal-hal yang bermanfaat, terutama adalah bermanfaat untuk diri kita sendiri, lebih-lebih lagi juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Hidup ini sejatinya hanyalah menunggu waktu. Sementara kita tidak pernah tahu kapan waktu itu akan tiba. Yang pasti usia kita akan terus berkurang, terkikis oleh pergantian waktu. Oleh karena itu, di sisa-sisa usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, mari kita gunakan sebaik-baik mungkin dengan memperbanyak melakukan kebaikan dan amal soleh. Kematian tidak pernah
memihak dan berkompromi terhadap usia seseorang. Siapapun orang itu, apapun jabatannya, seperti apapun hebatnya, apapun status sosialnya. Baik itu anak-anak, orang tua, ataupun muda, bila waktunya sudah tiba, kita tidak mungkin bisa berbuat apa-apa lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabatnya perihal paling baik dan buruknya manusia. Maksudnya siapakah manusia yang paling baik dan siapakah manusia yang paling buruk. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa manusia yang terbaik itu adalah mereka yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan karunia berupa umur panjang, kemudian digunakan untuk melakukan kebaikan. Begitu juga sebaliknya, paling buruknya manusia itu adalah mereka yang diberikan karunia umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, namun panjangnya umur tersebut digunakan untuk keburukan. Hadis ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya. Rasulullah menyebutkan, ya, wa fit Tirmidzi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila ayyun nasi khairun, qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu, qila fa ayyun nasi syarrun, qala man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Yang artinya, dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ia pernah ditanya, siapakah paling baiknya manusia? Nabi kemudian menjawab, orang yang dikaruniai umur panjang dan baik perbuatannya. Kemudian ditanyakan lagi, dan siapakah paling jeleknya manusia? Nabi kemudian menjawab, orang yang panjang umurnya dan jelek perbuatannya. Dari hadis ini dapat kita pahami bahwa umur yang panjang tidak hanya menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga menjadi penentu kebaikan dan keburukan seseorang. Mereka yang dikaruniai oleh Allah berupa umur yang panjang, kemudian umurnya tersebut digunakan untuk mengerjakan kebaikan, memperbanyak amal ibadah, dan terus konsisten di dalam ketaatannya, maka termasuk dalam golongan paling baiknya manusia. Pasalnya, mereka telah dikaruniai berupa umur yang panjang dan berhasil menggunakannya untuk kebaikan-kebaikan. Begitu juga sebaliknya, orang yang dikaruniai oleh Allah berupa umur yang panjang, akan tetapi tidak ada tambahan kebaikan sama sekali dalam hidupnya, justru selalu melakukan keburukan, kemaksiatan, melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah menunaikan kewajibannya
maka orang ini termasuk dalam golongan orang-orang yang buruk. Oleh karena itu, marilah jadikan setiap waktu yang terus berlalu, yang terus berjalan ini sebagai momentum untuk merenungi hakikat umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah tambahan umur juga menjadi perantara untuk menambah kebaikan, menambah ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau justru sebaliknya, kemaksiatan terus bertambah dan kejelekan terus saja dilakukan. Imam Ibn Rajab dalam salah satu karyanya mengatakan bahwa bertambahnya umur dan kebaikan adalah menjadi barometer keimanan seseorang. Karena orang-orang yang beriman itu akan terus bertambah kebaikannya seiring dengan bertambahnya umur. Disebutkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif, fal mu'minul qa'imu bisyurutil imani la yazdadu bituli umrihi illa khairan wa man kana kadzalika fal hayatu khairun lahu minal mauti. Yang artinya, maka orang beriman yang menunaikan semua ketentuan-ketentuan iman tidak akan bertambah dari panjangnya umur selain juga bertambah kebaikan. Dan siapa saja yang bisa seperti ini, maka hidup di dunia lebih baik baginya daripada mati. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semua agar senantiasa berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjadikan hidup di dunia ini sebagai ajang untuk selalu menambah kebaikan-kebaikan. Adapun doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang mungkin sering kita baca. Doanya itu adalah Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarr. Yang artinya, ya Allah, jadikanlah kehidupan ini sebagai nilai tambah bagiku dalam semua kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagiku dari segala kejahatan. Mari sama-sama kita amalkan doa ini yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita bisa menjadikan hidup kita di dunia ini sebagai tambahan bagi kita untuk melakukan kebaikan. Dan suatu saat ketika kita ditakdirkan oleh Allah, kita wafat, kita meninggalkan dunia yang fana ini, maka jadikanlah kematian kita itu adalah sebagai untuk waktu kita beristirahat agar tidak melakukan kejahatan dan perbuatan maksiat. Semoga kita bisa menjadi perantara untuk memacu diri, meningkatkan kebaikan, ketaatan, dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mari kita isi waktu demi waktu yang terus berjalan ini dengan hal-hal yang bermanfaat sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.